Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini aku mulai aktivitas aku dengan merapikan tempat tidur aku ya bun. Ini berantakan banget karena dari kemarin itu badan aku tiba-tiba lemas gitu ya bun. Tulang-tulang sendi aku rasanya nyilu semua. Makanya tadi pagi juga aku izin tidak masuk sekolah karena nggak sanggup gitu ya bun ya. Hari ini aku full istirahat di rumah dan sore harinya baru aku mulai aktivitas. Jadi di sini aku mau ngerapiin dulu tempat tidur aku karena dari pagi satu harian itu aku tidur aja ya bun. Rasanya kalau aku bawa tidur aja pun badan aku ini makin sakit. Makanya di sini aku bawa aja pelan-pelan buat ngerapiin, buat beres-beres. Sebenarnya ini kalau dilihat sama Pak suami mungkin ini malah kena marah ya bun ya. Karena Pak suami itu kalau aku lagi sakit, kalau bisa ya udah tidur aja gitu ya, istirahat aja dulu sampai benar-benar fit. Tapi di sini Pak suami belum pulang kerja, jadi aku ada waktu buat beresin rumah ini. Aku juga nggak terlalu banyak ya bun merapikan. Di sini aku cuma rapiin aja tempat tidur. Karena tadi pagi sampai siang aku tuh asal aja tidurnya, yang penting aku istirahat gitu ya bun ya. Ternyata bukan aku aja sih yang sakit, tetangga aku juga banyak sih bun yang kena sakit ya kan, teman-teman di kantor juga banyak. Kayaknya sakitnya ini bergilir gitu ya bun. Kalau batuk aku sampai sekarang itu udah sedikit reda, tapi kadang-kadang balik lagi batuknya gitu ya. Dan aku tuh paling males yang ke klinik gitu ya bun buat berobat. Kalaupun aku ke klinik, itu obatnya nggak aku minum sama sekali. Kecuali memang aku sudah dirujuk ke rumah sakit, baru aku mau minum obatnya. Nggak tahu kenapa menurut aku obat dari klinik itu kurang bagus aja. Jadi sekarang aku kalau sakit itu paling minum-minum herbal aja ya bun, kayak madu, sari kurma, ataupun aku bikin ramuan sendiri seperti rebusan jahe, kunyit kayak gitu. Menurut aku lebih enak aja sih, lebih terasa ke badan aku dibandingkan aku harus minum obat dari klinik yang menurut aku itu aja gitu ya obatnya yang dikasih, dan efeknya juga nggak ada ke badan aku. Oh ya lanjut ya bun ke video. Di sini tuh aku udah selesai tadi ngerapiin tempat tidur semuanya. Terus di bagian meja hias ini juga aku bersihin. Awalnya tadi sih berantakan ya. Ada plastik-plastik, kemudian kertas. Di situ nggak aku lap ya bun, aku cuman rapiin aja. Lanjut kita ke bagian dapur. Jadi tadi pagi memang aku yang masak ya bun. Aku pelan-pelan aja gitu ya, masaknya juga simpel-simpel, cuman telur dadar sama sambal terong. Sebenarnya Pak suami bilang kalau nggak sanggup biar abang aja yang masak, tapi rasanya kalau aku biarin ya bun ya, badan aku ini mageran, malas-malasan gitu ya, terlalu aku bawakan juga sakitnya, malah apa ya, makin sakit gitu ya, makin lama sehatnya. Lagian masakannya juga enggak yang ribet ya, cuman dadar telur gitu aja, jadi aku bisa gitu. Terus Pak suami juga tadi pagi itu sudah nyuci baju. Alhamdulillah baju-baju juga udah dicuci ya bun, dan udah dijemur. Pas Pak suami berangkat kerja, bener-bener aku tuh tidur seharian ya bun ya, paling bangun itu pas makan siang kayak gitu ya. Kebetulan juga aku lagi nggak sholat, jadi bisa istirahat satu harian gitu. Lanjut lagi, di sini aku mau cuci piring. Kemarin malam itu aku aja juga nggak sempet ya bun buat nyuci piring karena udah mulai terasa gitu ke badan aku. Badan aku tuh udah ngilu-ngilu ya dari malam harinya. Sampai Pak suami yang nyuci piring, nyapu-nyapu kayak gitu ya bun. Aku tuh kasihan aja lihat Pak suami gitu ya. Kalau semuanya dikerjain pasti dia capek juga, karena juga kerja pulangnya sore maghrib gitu ya bun. Masa malam hari mau lagi beberes rumah, rasanya kasihan aja gitu. Makanya sore ini aku ajak badan aku untuk kerja sama, mudah-mudahan aja nggak makin tumbang.
Alhamdulillah sih udah mulai enakan ya, udah mulai nggak ngilu-ngilu, tapi masih ada sih sedikit-sedikit. Makanya aku pelan-pelan aja nih ngerjainnya. Lanjut lagi, setelah aku nyuci piring, di sini tuh aku ngelap-ngelap bagian kompor juga. Biasa ya bun, kalau kita masak itu pasti ada aja ya percikan minyak gitu ya, sambal yang menempel. Ini aku sikapnya pelan-pelan aja ya bun, sebisanya dan sesanggupnya aku aja. Dan maaf banget kalau suara aku pas record ini rada-rada lemes gitu, karena memang lagi ngumpulin stamina ya bun ya. Oh ya, di sini aku mau ucapkan juga terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda yang selalu setia, yang selalu hadir nonton video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya, kalau teman-teman suka dengan videonya, kasih like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oh ya, mana tahu ya bun, bunda-bunda di sini pernah ngerasain sakit kayak aku ini. Kira-kira bunda-bunda kalau ngerasain begini nih, berobat kemana dan minum apa kayak gitu ya? Apakah ada yang sama aku, lebih memilih untuk menggunakan herbal kayak gitu ya, dibandingkan kita minum obat-obatan dari klinik kayak gitu. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh aku buang sampah karena sampahnya juga sudah menumpuk, dan aku pun berjalan itu sebenarnya pelan-pelan gitu ya, karena masih pusing gitu. Kemudian ini tong sampahnya aku cuci tadi di bagian depan. Setelah ini baru aku mau sapu-sapu rumah gitu ya. Dan di sini tuh aku mau ambil sendal dulu. Ini sendalnya mau aku letak ke tempat sendal, tapi pas aku ngambil rasanya ini kepala aku tiba-tiba sakit banget gitu bun. Waktu tunduk kayak ada yang berjalan gitu ya di kepala aku, nggak tahu rasanya pening gitu. Aku nggak tahu ini sakitnya gimana gitu ya. Susah juga ngejelasin ke Pak suami sakit yang aku rasain, karena kayaknya cuma aku deh yang bisa ngerasain. Karena sekujur badan aku, tulang-tulang sendi aku tuh rasanya ngilu-ngilu semua gitu. Terus tadi tuh ayah aku nelpon, jadi aku cerita gitu ya kan bun, katanya itu sih bisa jadi penyakit cikungunya katanya kayak gitu, tapi aku nggak tahu cikungunya itu apa. Dan ayah aku bilang suntik aja katanya gitu. Sebenarnya aku nggak mau cerita gitu ya bun sama ayah, tapi ayah terus nanyakin gitu ya. Kayak gitulah, kalau ayah udah tahu anaknya sakit pasti dianya nangis. Apalagi aku jauh ya bun dari keluarga, ayah itu khawatir banget kalau aku tuh sakit. Bukan aku saja, dan mungkin bukan ayah aku aja ya yang kalau anaknya sakit itu langsung nangis gitu, apalagi orang-orang perantauan kayak kita. Rasanya paling sedih banget ya bun kalau sakit jauh dari keluarga kayak gini. Oke nih bun, video aku udah di akhir, dan ini juga sampah-sampahnya mau aku letak aja di depan. Terima kasih sudah nonton ya. Assalamualaikum.